Iya, apa nggak jadi turun ya? Nggak tahu deh. Naiknya Nmax lah ya. Kayaknya nggak jadi turun ya, takut ya. Tapi kan dia udah sampai situ, gimana dia cara putar baliknya? Iya bener juga, nggak tahu ya. Ayo lu, beneran orang nggak lu? Oke guys, sesuai judulnya ya, gue bakalan di sini sharing pengalaman horor gue di Pulau Bali ya kemarin. Sebenarnya bukannya horor, kalau mau ditelusuri dengan sains sebenarnya bisa. Kalau nggak, tapi agak ada yang kurang masuk akal aja gitu dari kejadian gue kemarin. Nah, jadi saksikan terus sampai habis kalau kalian penasaran ya. Tempatnya sih ya, terus jujur ya, tapi gue tiba-tiba merinding ya. Ayo. Enggak, soalnya emang di situ tuh tempatnya sempat kita ngobrol-ngobrol sama yang punya warungnya juga ya. Iya, ada. Katanya emang di situ Pernah banyak. ada tragedi. Si Miko sendiri taunya satu, ternyata kata bapaknya banyak ya yang suicide di sana ya. Iya. Nah, ceritanya itu sebenarnya di hari kedua ya. Di hari pertama kan gue kalian bisa nonton video yang sebelumnya. Jadi gue ada salah input tiket. Jadi gue teman-teman gue itu datangnya siang, gue itu nyampe ke Bali itu malam. Jadi gue habis satu hari itu habis. Jadi cuma makan doang ke kafe sama ada input video makanan review ya, disuruh sama yang punya tempatnya. Terus balik udah gitu doang. Nah terus kebesokannya gue itu satu harian itu pergi ke pantai-pantai. Jadi kejadiannya langsung gue singkat aja ya. Kan gue ke Melasti apa Melati Beach gitu. Habis pulang habis dari situ gue ke pantai Tebing Bolong apa gitu namanya. Nah di situ awal mulanya tuh kita masih semua positif dan pikirannya tuh masih ya udah liburan gitu kan. Nah sampai seketika kita kayak nongkrong di satu warung di situ yang akhirnya kayak cerita iseng lah gitu. Cerita iseng doang. Pak, katanya di sini ada yang suicide kayak gitu. Oh, dia bilang banyak gini. Nah gue sempat history juga nih kayak gini gitu. Akhirnya cerita tuh sama si teman gue itu, si Miko, gini. Gue cuma ngedengerin aja. Nah di situ tuh emang terus terang ya, gue feeling gue tuh udah nggak enak. Maksudnya sugesti gue tuh udah sugesti nggak enak lah. Justru itu pertanda lah biasanya kalau gue udah pergi kan, gue emang anak gunung. Kalau udah firasatnya kadang udah nggak enak tuh, kita udah harus bener-bener stop gitu harusnya. Bukan stop liburan ya, tapi stop untuk bercanda ke arah sana gitu. Nah pas perjalanan gue udah nyampe ke Tebing Bolong itu, nyampe ke spot fotonya itu udah rada nggak enak tempatnya. Sebenarnya enak, cuma salahnya si Miko. Pokoknya ini tips buat kalian juga sih. Setiap liburan kemanapun jangan pernah cari mitos tempat tersebut. Jadi kita have fun aja gitu terkadang. Dan kalau bisa mitosnya itu kita cari setelah kita pergi gitu. Biasanya itu lebih efektif untuk meredam yang masalah-masalah itu. Nah di sini si Miko salahnya sebelum kita pergi dia udah announcement duluan, tempatnya gini. Terus kalau bisa di sono gini. Kita tuh kayak udah tersugesti duluan. Nah itu yang nggak boleh tuh sebenarnya. Itu kayak main mental juga soalnya kalau ke tempat-tempat kayak begituan kan. Nah sampai di situ kayak gue udah tersugesti sama si Miko, tapi sampai sono juga kayaknya emang kayak ada yang merhatiin atau apa. Tapi berusaha positif, kayak gue main handphone lah, gue rekam footage lah. Tapi tetap nggak bisa ngebohongin firasat kita tuh kalau di situ ya emang gitu. Makanya gue di video ini gue sempat bilang pas gue bikin video yang kemarin tuh yang ngevlog di kamar itu, gue bilang tempatnya itu suasana kayak emang ada dorongan untuk kesono. Kayak imajinasi kita kalau kesono, loncat sono ya udah ke air terus kayak bagus, gitu. Terbang bagus gitu. Tapi mungkin kalau udah ada niatan mau kesono, mau suicide terus kesono, mungkin lebih kayak kedorong lagi, ya udahlah gitu. Nah itu gue beneran emang di sono tuh, apalagi kalau udah ada niatan ke arah
Swiss Sat sana, ke sono tuh udah bener-bener pasti fix bulat. Soalnya emang tempatnya tuh gimana gitu, kayak emang auranya tuh aura begitu. Kalau mungkin kalian pernah denger yang di Jepang tuh yang pulau emang khusus buat untuk Swiss Sat gitu. Nah, temen gue sempat cerita kayak gitu juga, mungkin suasana di sono mirip kayak yang di Jepang itu gitu, emang udah emang aura tempatnya gitu. Nah, terus ditambah lagi si bapaknya akhirnya pas balik cerita katanya banyak, terus cerita kasus-kasus yang menurut dia emang serem gitu. Nah dari situ bermulanya udah masuk dah tuh sugesti nggak enak segala macam kan. Akhirnya akhirnya kita ke sebelah tempat itu kan ada kayak pantai, tapi pantai itu turun. Nah Kita ke sebelahnya. Yang turunnya di sini nih kejadiannya. Gue inget banget, gue itu kayak ketinggal si Miko sama si Al itu udah duluan turun. Dan itu turunnya tuh terjal banget, bener-bener itu mau ngerem pun tetap masih jalan pelan-pelan, jadi ada tekniknya. Dan di ujungnya itu kayak belokan gitu kan. Gue inget banget ya, di satu jalan di belakang gue ini, gue bener-bener inget banget karena gue lihat sendiri ada dua motor NMAX, dua-duanya NMAX kalau nggak salah, pokoknya motor gede gitu, 150 cc ya. Gue paham banget soalnya karena dulu gue sempet bingung antara mau beli NMAX atau PCX ya. Itu dikendarain sama 4 cewek, jadi satu motor itu dua cewek. Gue inget banget, tapi gue nggak ngeliat mukanya karena emang heboh mereka, kayak yang kayak ngomong bahasa daerah gitulah, kayak bahasa Jawa apa bahasa Sunda gue juga kurang ini itu, atau bahasa Bali juga gue nggak tahu ya. Pokoknya naik tuh NMAX. Nah terus gue sempet kayak berhenti, gue ngehistoryin tuh Instagram, soalnya gue pikir kalau footage-nya cewek itu orang lebih tertarik untuk lihat ya. Nah tapi gue inget banget, gue ngeliat tapi nggak kerekam. Ya udah, gue masih positif di situ, kayaknya udah kena backlight dari sinar matahari jadi nggak kerekam gitu, udah kan. Terus gue kayak sambil turun, gue sambil ngeliat, gue takutnya skill gue motor gue berhasil, maksudnya gue skill motor gue pede sama skill motor gue kalau gue bisa turun sono. Cuma gue takut ya tuh cewek skill motor kan kurang, soalnya dia kayak yang turun yang rada landai dia udah kayak teriak-teriak gitu, apalagi yang turunan yang hampir 2 terakhir itu tuh bener-bener turun banget kayak gitu. Nah itu tuh jalannya itu tuh, ntar gue kasih lihat. Anjir, ada kucing apa merinding. Jadi tuh jalannya itu setapak doang tuh, cuma bisa buat motor, nggak bisa buat mobil, cuma setapak begitu doang. Dan untuk muter balik pun kayaknya susah, jadi kita harus kalau udah nyampe sono kita mesti ke bawah dulu, soalnya ke bawah luas kayak tempat parkir, baru puter balik baru bisa naik ke atas. Ya apa nggak jadi turun ya? Nggak tahu. Naiknya NMAX lah ya, kayaknya nggak jadi turun ya, takut ya. Tapi kan dia udah sampai situ, gimana dia cara putar baliknya? Iya bener juga, nggak tahu ya. Beneran orang kan Pagi, jadi mustahil untuk putar balik di situ karena kanan kiri kayak jurang gitu. Kanannya kayak tebing tembok gitu, kirinya kayak jurang gitu, jadi untuk muter itu susah. Jadi kalau udah nyampe situ minimal mesti turun dulu, putar balik baru naik lagi ke atas gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngeliat dia, kayaknya cukup jauh, akhirnya gue turun. Soalnya kenapa? Karena gue takut pas gue turun gue bisa nih, takut disundul sama yang nih cewek dua motor di si cewek ini, takutnya yang nyundul gue. Akhirnya pas gue history gue ngeliat jauh, ya udah gue turun bisa kan. Itu terjal banget, udah turunan patah belokan lah gitu, minimal kayaknya kalau hujan mustahil lah, mesti turun di tank gitu dah motor, nggak bakal bisa dinaikin gitu. Soalnya motor gue aja gue sendiri dan motornya remnya sehat, masih bener-bener ngepot gitu dah gitu kan. Turunan kedua akhirnya nyampe nih di tempat parkir, singkat cerita kan. Nah tapi anehnya ini dua motor yang diisi 4 cewek ini kagak turun. Lo nggak lihat? Soalnya gue sendirian nih. Kan dari duluan tadi. Anjing, sumpah jadi langsung merinding gue. Sampai gue bilang ke Miko, dan gue cerita di kamar, si Miko sampai bilang kayaknya kagak ada deh yang bawa
motor, 2 cewek, 4. Yang ada turun cuma bule doang, bule cowok gitu, kayak mau surfing atau gimana gitu, itu doang. Dan kata si Miko sampai pastiin kalau itu tempat nggak, kalau mau naik lagi ke atas pun itu minimal mesti sampai tempat parkir itu. Dan kita tuh emang nggak sengaja turun di bawah. Kita ada parkiran, dia ada kayak balai gitu, kita diem di situ untuk kasih footage gitu. Emang soalnya tempatnya emang lagi jelek, airnya lagi surut gitu kan. Jadi kita cuma foto-foto di balai itu, dan kita bener-bener di dekat tempat parkir. Kita nggak ngeliat itu cewek 4 turun, dua motor NMAX itu turun, kita nggak ngeliat makanya. Nah di situ gue berusaha pasti kamar, iya juga ya. Terus itu baru ngehnya di situ tuh, gue langsung merinding ya. Dan pas gue inget-inget lagi kejadian itu, nah ini makin merinding lagi gitu. Gue baru sadar kalau yang emang kayak mustahil untuk puter balik, nggak turun sampai bawah dan puter balik di situ tuh udah mustahil, apalagi motornya tuh NMAX gitu. Dan yang ya gitu, mungkin gitu aja sih cerita dari gua gitu. Kalian bisa dinilai itu kejadian horor atau gimana, atau kalian punya sebenarnya banyak mungkin, tapi kalau kalian demen sama konten kayak gini silakan komen di bawah. Nanti gua bakalan bikinin lagi kayak gini. Terus gue bikin kan gue banyak juga nih kan, gue pernah ke gunung, ada juga lah beberapa. Cuma ini kan yang masih fresh banget nih di otak gue, soalnya baru kejadiannya belum ada, baru 2 minggu lalu kan gue ke Bali gitu. Dan gue mau sharing ini ke kalian. Kalau kalian suka kayak gini, tolong kasih tahu gue ya, ntar gue mungkin bakalan sering-sering bikin kayak gini. Karena gue beberapa kali kan udah sempat pergi ke gunung, dan di situ banyak juga pengalaman gue gitu. Mungkin gue nanti bisa panggil teman gue juga biar kita bisa kayak diskusi gitu. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian suka video kayak gini silahkan di like, di subscribe juga biar gak ketinggalan video kayak gini. Thank you. Salam pakar ucap.